Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat, masih membahas mengenai kejadian pasca imunisasi pada anak. Nah, tadi juga sempat sudah dijelaskan juga oleh Dokter Pusan ya, atau Putri Santri gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih untuk Bang Agung nih. Ini tadi kan jadi masih banyak ternyata keharusan yang harus dilakukan ketika anak yang baru lahir sampai dia 18 bulan tadi ya, Bang. Jadi apakah masih ada nih di masyarakat luas yang belum mengimunisasi anak-anaknya? Padahal mereka harus nih untuk imunisasi. Ini menarik sekali ya pertanyaannya ya. Mas, apakah banyak yang belum tahu ini? Untuk pemirsa TVRI di rumah atau khususnya warga Bengkulu, ini masih lumayan banyak yang kita temukan bahwasannya terdapat bayi atau balitanya dari orang tuanya tidak mengimunisasi atau memberikan vaksin kepada anaknya. Masih banyak ya. Walaupun tidak sesuai dengan jumlah dari misalnya jumlah kakak yang ada di wilayah, tapi masih terdapat gitu bahwasannya anaknya yang tidak diberikan imunisasi. Itu kira-kira apakah karena kurang edukasi kah, atau memang ada apa ya, mungkin kelalaian dari orang tuanya sendiri? Ini biasanya kalau untuk kita dari puskesmas, kita ada namanya sistem namanya door to door. Misalnya bayinya kita kan udah edukasi di posyandu. Jadi nanti kadarnya memberikan perpanjangan tangan dari kita pihak puskesmas. Jadi mereka memberitahu bahwasannya pentingnya imunisasi. Jadi udah disampaikan kepada ibu muda. Ini terkhususnya kita banyak ibu muda ya. Jadi mereka tidak ingin memberikan vaksin kepada anaknya. Jadi dengan alasan bahwasannya orang tuanya atau neneknya tidak mengizinkan. Ya, ini tidak menutup kemungkinan juga masih juga terdapat bahwasannya ada keluarganya petugas medis, tapi karena ketidakharusan mengikuti dari perintah dari orang tuanya atau keluarganya biar tidak diberikan vaksin, jadi mereka masih ada terdapat bahwasannya tidak diberikan vaksin anaknya. Baik, jadi ini masih juga ada ketakutan-ketakutan juga ya yang terjadi di masyarakat, dan itulah pentingnya kita juga memberitahu dan menghimbau kepada masyarakat. Baik. Nah, tadi Dokter Pusan tadi kan sempat membahas mengenai vaksin-vaksin ini. Tadi pertanyaan saya adalah apakah seluruh anak bisa divaksin ataukah memang ada anak-anak yang tidak bisa divaksin? Nih, bisa dilanjutkan kembali, Dok. Oke. Jadi prinsipnya seluruh manusia ya, seluruh anak-anak itu kan rentan terkena penyakit. Kita semuanya ini ada kemungkinan untuk terkena penyakit apapun itu, penyakit yang disebabkan karena bakteri kah, virus kah. Nah, makanya Kementerian Kesehatan ataupun WHO itu memberikan imbauan atau memberikan program bagaimana caranya anak ini nggak sakit, atau orang-orang di Indonesia, orang-orang di dunia ini nggak sakit, karena nanti efeknya panjang sekali dari tumbuh kembangnya, dari kecerdasan emosional, kecerdasan intelektualnya, itu kan berpengaruh kalau misalnya anak, bayi itu sakit. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya semua anak itu harus divaksin ya. Tapi balik lagi nanti, kan kita tidak bisa memaksa seseorang. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang ataupun orang tua itu tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan vaksin. Ini terkait dengan prinsip-prinsip yang sifatnya personal. Contohnya mungkin mereka tidak percaya bahwa vaksin ini dapat menimbulkan kekebalan penyakit. Atau mungkin ada juga yang percaya bahwa ini ada kandungan yang haram atau sebagai macamnya. Nah, hal-hal seperti itu, prinsip yang sifatnya personal, kita tenaga medis itu tidak terlalu bisa mencampuri ya, karena itu balik lagi ke hak dari mereka untuk memilih memberikan vaksinasi kepada anaknya atau tidak. Tapi kita tetap saja dari tenaga kesehatan terus-terusan melakukan edukasi, sosialisasi pentingnya vaksinasi ini, pentingnya imunisasi ini. Jadi kita memberikan
vaksinnya ada di kita akan menyuntikkan kalau misalnya pasiennya bersedia, tapi itu balik lagi, kita tidak bisa memaksa seseorang, begitu. Dan pihak Kementerian Kesehatan, orang WHO juga sudah gencar-gencar sekali memberikan edukasi, sosialisasi mengenai pentingnya vaksin. Tetapi balik lagi ke pilihan dari keluarga itu sendiri, tergantung mereka mempercayakan vaksin ini atau enggak. Tapi makanya kita terus-terusan ya memberikan sosialisasi ini. Jadi saya lanjut lagi ya, tadi kan ada imunisasi dasar untuk bayi, untuk anak sampai dengan 1 tahun 18 bulan. Tapi ternyata untuk usia sekolah pun juga ada nih vaksinnya, pemirsa. Ya, vaksin apa? Nih, kita lihat dari kelas 1 biasanya umurnya 7 tahunan kita berikan vaksin campak rubella. Ya, sama ini difteri dan tetanus. Pada bulan Agustus, November yang diberikan 1 kali. Nah, ini kenapa? Karena campak rubella ini disebabkan karena virus ini kan sangat menular. Ini usia sekolah, usia mereka bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Ketika ini sangat menular, maka kita akan mencegah penularan tersebut. Campak ini kan sering sekali ya pada anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi diberikan vaksin lanjutan untuk campak rubella. Ada juga ini untuk kelas 2, kelas 5, kelas 6. Nah, yang ingin saya sampaikan ada vaksin namanya HPV yang mungkin belum terlalu familiar nih bagi masyarakat di rumah. HPV ini adalah vaksin untuk mencegah, ini diberikan hanya untuk anak perempuan ya, diberikan untuk mencegah penyakit kanker serviks atau kutil kelamin juga ya. Kanker serviks yang disebabkan karena human papilloma virus. Ini menular ya. Ini adalah bentuk pencegahan ya, karena menular melalui cairan tubuh. Nanti ketika dia sudah menikah atau nanti sudah remaja, ini dilakukan untuk mencegah terkena penyakitnya kanker leher rahim atau kanker serviks yang sangat mematikan dan jumlahnya itu besar atau angka kejadiannya itu banyak. Di Indonesia juga banyak. Ada kanker payudara, ada kanker paru, dan ini salah satu yang paling banyak juga kanker serviks. Ya, nah makanya pemerintah memberikan program untuk memberikan vaksin ini pada anak usia 11 tahun dan usia 12 tahun ya, usia sekolah kelas 5 dan kelas 6. Dulu kita kurang terpapar ya dengan HPV ini, dengan vaksin HPV ini, tapi sekarang sudah mulai digencarkan, disosialisasikan oleh pemerintah. Tadi kita bahas tentang vaksinnya, kita ngomongin tentang yang jadi judul kita ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah gejala-gejala yang timbul setelah dilakukan penyuntikan ataupun pemberian vaksin atau pemberian imunisasi. Contohnya gejalanya apa saja? Demam salah satunya, kemudian bengkak di bekas suntikan, gatal-gatal ya, atau ada yang sedikit lebih lagi itu namanya artritis atau nyeri sendi, dan ada juga sampai sinkop atau pingsan ya. Itu yang gejala yang cukup beratnya. Nah, tapi jangan khawatir karena kita tetap akan melakukan pemantauan. Jadi pada bayi atau pada anak itu dilakukan pemantauan setelah pemberian vaksin ya. Jadi misalnya dibawa ke puskesmas, kita dokter atau perawat atau bidan nanti akan memberikan edukasi atau informasi kepada orang tuanya, dilihat ke anaknya atau diminumin obat ini supaya mencegah demam. Atau kalau nanti bengkak, merah, ibu jangan khawatir, biasanya 2-3 hari hilang, boleh dibantu dengan kompres ya. Kemudian bisa juga kita bantu nanti dengan pemberian obat ya. Biasanya kita kalau di posyandu yang biasa menyebabkan demam vaksin DPT ya, kita bekali anaknya dengan paracetamol. Nah, jadi kan kita timbang berat badannya, kita berikan paracetamol dosis yang sesuai untuk anaknya. Diminumin ya Bu ya, nanti di rumah gitu. Kalau misalnya demam diminumin, biasanya 2-3 hari demamnya hilang. Kalau misalnya tidak hilang, bawa ke puskesmas. Itu nanti kita akan lakukan pelaporan, akan dilakukan pengkajian ulang lagi. Gitu. Untuk reaksinya sendiri nih dokter, biasanya kapan sih munculnya? Apakah ketika sudah divaksin langsung, ataukah memang ada waktu dulu nih? Ya, biasanya dalam 24 jam itu muncul. Kalau memang dia muncul ini ya, muncul kejadian ikutan pasca imunisasi ya, demamnya itu muncul. Atau mungkin bengkaknya itu muncul.
Tapi tenang saja karena itu biasanya akan hilang dalam hitungan hari, nggak sampai 1 minggu, 2 sampai 3 hari. Ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang lumayan berat, tapi belum pernah terjadi sih khususnya di Puskesmas Kampung Bali itu belum pernah terjadi. Ada namanya sinkop, vasovagal sinkop. Jadi pingsan ataupun penurunan denyut jantung karena ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Itu disebabkan karena kecemasan. Mungkin itu nanti udah bukan bayi lagi ya usianya ya. Misalnya di usia sekolah kan biasanya takut ya disuntik, takut divaksin, pokoknya negatif aja gitu, takut disuntik. Nah, itu ada kejadian namanya vasovagal sinkop. Jadi penurunan denyut jantung saking cemasnya. Saking cemasnya akhirnya pingsan begitu. Makanya penting kita sosialisasikan bahwa ini baik, ini tidak membahayakan begitu. Baik. Dan juga nih katanya dok, kalau misalnya kita sedang demam atau kita sedang sakit, itu tidak bisa divaksin. Itu benar atau salah nih dokter? Ya, biasanya kita tanya ke anaknya apakah sedang demam atau enggak, ada batuk pilek atau enggak. Kalau misalnya demam atau batuk pilek, kita tunda dulu vaksinnya gitu. Kenapa? Karena tadi ya balik lagi bahwa yang kita suntikkan atau kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sebenarnya adalah bagian dari kuman atau virus itu tersendiri. Misalnya tadi ya DPT, difteri, pertusis, tetanus. Yang kita masukkan itu kuman atau bakteri atau virusnya loh. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan demam, itu kan imun kita menurun. Kalau imun kita menurun, kita masukkan lagi antigen atau partikel dari virus dan bakteri tersebut. Takutnya reaksinya malah bukan membuat kekebalan tubuh, tapi karena kekebalan tubuhnya lagi menurun, malah menyebabkan penyakit atau memperburuk gejala penyakit yang sedang diderita. Demam, tambah demam bisa jadi. Berarti ketika kita sakit sedang tidak bisa divaksin ya, jadi Ya, harus menunggu kita harus untuk sehat. sembuh terlebih dahulu. Nah, nih dokter, melihat dari slide ini tentunya ada beberapa gejala nih dokter. Kira-kira ketika kita muncul reaksi, apakah hanya salah satu dari gejala ini, ataukah ada bisa 2 atau sampai 3 nih dokter? Oke, kalau dari kejadian yang pernah saya alami, biasanya kalau nggak demam dan bengkak, bengkak dan demam, tidak pernah ditemui kayak bengkak, demam, pingsan, kayak gitu enggak. Tapi biasanya yang paling sering itu adalah demam, bengkak atau gatal di sekitar daerah penyuntikan. Untuk bayi tentunya kalau sakit kepala atau lelah itu mungkin mereka tidak bisa mengekspresikan atau berbicara tentunya ya dokter ya, mungkin lebih tidak apa ya, kita yang sebagai medis juga bingung nih. Dan ini juga harus digali lagi apakah ini karena imunisasinya atau ada penyakit lain sebenarnya. Ada ya namanya kejadian ikutan pasca imunisasi tapi dia miss karena ketika dicek darah ternyata ada parasit malaria. Oh, jadi sebenarnya dia itu karena malarianya, demamnya, sakit kepalanya karena malarianya, bukan karena kipinya gitu. Nah, itu harus dievaluasi sama dokternya dan harus. Jadi ketika kita sudah ada gejala berarti harus langsung melaporkan Iya, ya. betul sekali. Bagaimana kita melaporkannya dan kepada siapa tentunya nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.